tak pernah berniat jatuh sejauh ini. Ia hanya ingin bekerja, menanam bunga, menyiram pohon. Tapi dari balik pintu rumah megah itu, ia terseret dalam rahasia kotor yang tak bisa dibicarakan bahkan kepada dirinya sendiri. Sekarang, ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Langit Riyadh pagi itu cerah, meskipun panas mulai menggigit. Rina menatap gerbang besi besar di depan rumah tempat ia akan bekerja. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini pertama kalinya ia bekerja di luar negeri, sendirian, tanpa kenalan. Pintu terbuka otomatis. Seorang pria Arab berusia sekitar 40-an dengan wajah serius berjalan menghampirinya. Tuan Hasan. Enti Rina. Rina. Naam, Ana Rina. Nin Indonesia. Ya, saya Rina. Dari Indonesia. Tuan Hasan. Taman di belakang. Enti kerja bersih setiap pagi. Fahim. Rina. Fahim, ya Sayyidi. Mengerti, Tuan. Hari-hari pertama Rina dipenuhi pekerjaan membersihkan halaman, menyiram bunga, dan memotong rumput. Ia bekerja dalam diam, hanya sesekali menjawab perintah lewat bahasa Arab sederhana. Beberapa hari kemudian, seorang pembantu rumah tangga dari Filipina yang lebih dulu bekerja di rumah itu menemuinya saat istirahat. Maria. Dia tidak banyak bicara. Tapi kalau kamu kerja bagus, dia suka. Rina. Aku cuma mau kerja baik, kirim uang ke kampung. Maria tersenyum simpati. Maria. Hati-hati juga, Rina. Di rumah ini, banyak yang kelihatan tenang, tapi nggak selalu aman. Rina tak terlalu memikirkan kata-kata itu. Baginya, yang penting adalah pekerjaan beres dan uang terkirim ke keluarga di kampung. Setelah sebulan, Rina mulai dipercaya membersihkan teras rumah dan terkadang diminta membantu di dalam rumah saat pembantu lainnya libur. Suatu hari, Tuan Hasan melihat taman belakang yang rapi dan menghampiri Rina. Tuan Hasan. Bagus. Taman jadi hidup. Rina. Terima kasih, Tuan. Tuan Hasan. Besok bantu di dapur. Hanya sebentar. Rina. Baik, Tuan. Rina merasa bangga. Ia berpikir, jika terus bekerja keras, ia bisa bertahan di sini dan mengirim lebih banyak uang ke keluarganya. Tapi ia belum tahu, kepercayaan itu akan membawanya pada jalan yang rumit. Beberapa bulan setelah bekerja, rutinitas Rina mulai berubah. Suatu pagi, ia melihat Tuan Hasan duduk di sofa ruang tamu, wajahnya pucat, tangan memegang perut. Rina. Tuan, ente sakit. Tuan Hasan. Sedikit pusing dan perut tidak enak. Tidak usah khawatir. Rina panik. Ia mengambil air hangat dan memberikannya. Rina. Minum dulu, Tuan. Saya bantu apa saja kalau perlu. Hari itu, dokter datang ke rumah. Tuan Hasan didiagnosa mak parah dan harus istirahat penuh. Dua pembantu rumah tangga lainnya sedang cuti, tinggal Rina yang ada di rumah. Keesokan harinya, Hasan memanggil Rina dari dalam kamarnya. Tuan Hasan, lemah. Rina, tolong bantu saya berdiri. Dengan ragu, Rina masuk dan membantu memapah Hasan ke tempat tidur. Dari hari itu, ia mulai merawat Hasan, menyiapkan makanan lembut, menyeka tubuh, memberi obat.
Hari-hari itu membuat mereka sering berdua di rumah. Suasana mulai berubah, lebih hangat, lebih dekat. Sesekali, mereka saling tersenyum. Suatu malam, Rina membawa sup ke kamar Hasan. Ia tampak lebih segar, duduk bersandar dengan lampu temaram menyala. "Tuan Hasan, kamu perempuan baik, Rina. Tidak banyak yang seperti kamu." Rina tersipu. "Saya hanya kerja, Tuan. Biar keluarga di kampung bisa hidup." "Tuan Hasan, kalau aku masih muda, mungkin aku sudah jatuh cinta padamu." Kata-katanya seperti bercanda, tapi matanya serius. Rina terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Malam berikutnya, Rina kembali ke kamar Hasan untuk membereskan gelas teh. Tiba-tiba Hasan memegang tangan Rina. Hangat, tapi mengejutkan. Rina pelan. "Tuan, ini tidak baik. Tuan Hasan, tidak ada yang tahu. Aku hanya merasa sendiri. Dan kamu membuat rumah ini hidup lagi." Malam itu, batas yang seharusnya dijaga mulai kabur. Kelelahan, kesepian, dan kebutuhan akan perhatian membuat Rina lengah. Hubungan yang seharusnya profesional perlahan berubah menjadi hubungan pribadi dan terlarang. Hubungan Rina dan Tuan Hasan terus berlanjut diam-diam. Mereka semakin dekat. Tidak ada kata cinta, tapi perlakuan Hasan berubah, lebih lembut, lebih perhatian. Rina mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara nyaman dan takut. Suatu sore, suasana rumah mendadak berubah. Seorang pria muda turun dari mobil mewah dan masuk ke rumah tanpa banyak bicara. Wajahnya mirip Hasan, hanya lebih muda dan dingin. Pria muda itu, "Aina Abi, di mana ayah saya?" Rina gugup. "Tuan Hasan, di kamar. Saya panggilkan." Pria itu adalah Amir, anak sulung Tuan Hasan. Ia datang tanpa pemberitahuan, katanya ingin menjenguk ayahnya yang katanya sakit. Namun dari tatapan matanya, Rina merasa Amir menyimpan kecurigaan. Malam harinya, setelah makan malam yang canggung, Rina membersihkan dapur. Amir masuk dengan langkah pelan, menatap tajam. "Amir, berapa lama kamu kerja di sini?" Rina, "Hampir 8 bulan, Tuan." Amir, "Kamu tinggal di sini juga?" Rina, "Iya, kadang saya bantu di rumah kalau pembantu lain libur." Amir tidak menjawab. Ia hanya menatap lama ke arah Rina, seolah membaca pikirannya. Keesokan paginya, Rina dikejutkan oleh suara Amir yang marah di ruang tamu, berbicara keras dengan ayahnya. "Amir, enta junun. Kau gila. Dia pembantu, ayah. Orang luar. Tuan Hasan. Jaga bicaramu, Amir. Ini bukan urusanmu." "Amir, dia tinggal di kamar belakang, tapi keluar masuk kamarmu tiap malam. Orang kampung bisa tahu. Malu kita." Rina berdiri di balik dinding, gemetar. Ia tahu rahasianya telah terbongkar. Beberapa jam kemudian, Tuan Hasan memanggil Rina ke ruang kerja. Wajahnya tegang. "Tuan Hasan, Rina, aku tidak mau kamu disakiti oleh anak-anakku. Ini sudah kelewatan." Rina pelan. "Saya akan pergi, Tuan. Maafkan saya." Tuan Hasan membuka laci, mengeluarkan amplop tebal, lalu menyerahkannya. "Tuan Hasan, ini uang setara 70 juta rupiah.
gunakan untuk hidupmu di Indonesia. Tapi setelah ini, kita tidak boleh berhubungan lagi. Rina, saya tidak minta uang, Tuan. Tuan Hasan tegas. Ini bukan bayar cinta. Ini bayar diam. Jaga nama saya. Jaga namamu juga. Dengan air mata tertahan, Rina mengangguk. Ia tahu semua ini salah dari awal. Dan sekarang, ia harus pergi sebelum semuanya hancur lebih jauh. Pagi itu, koper Rina sudah terisi. Baju kerja, sedikit oleh-oleh, dan sebuah amplop tebal yang belum sempat ia buka. Tak ada pelukan perpisahan, hanya tatapan kosong dari Tuan Hasan di depan pintu. Tuan Hasan, pelan.